kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Nah, pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Mari satukan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Matanya. Selamat sore Bapa, selamat sore Yesus, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami berkumpul, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari hingga sore hari ini. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal hingga selesainya. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau lebih bersorak kepadamu. Haleluya, amin. Nah, saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik, saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Come on, bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat satu pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan,
dong, apalagi sudah mandi, sudah harum dan cantik dan ganteng. Mari kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah-buah, 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 berbuah-buah. Oh, sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah-buah, 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 berbuah-buah. Oh, sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah-buah, 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 berbuah-buah. Oh, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati firman-Mu yang akan ditaburkan menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Pada sore hari ini Pak Guru akan men-sharingkan kepada adik-adik semua cerita firman Tuhan tentang yang sering adik-adik mainkan di rumah. Game. Judulnya game atau menaati Tuhan. Ayo, yang mana terutama? PUBG, Free Fire, Mobile Legends, atau yang baru, Among Us, atau
menaati perintah Tuhan? Ayo, yang mana adik pilih? Tentu, kalau Pak Guru ditanya, Pak Guru akan pilih menaati perintah Tuhan. Karena Tuhan yang berikan kita hidup, yang kita nafas, kekuatan, sehingga Pak Guru ada berdiri depan adik-adik semua, itu semua karena anugerah Tuhan. Oke? Nah, untuk lebih dalam lagi Pak Guru akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuka kitab kita. Ayo. Ada kitabnya tidak? Kalau belum ada, pinjam di kiri kanannya atau minta bantuan dari orang tua untuk memberikan Alkitab. Mari buka kitab kita dalam Janjian Lama di Amsal pasal yang ke-23. Ayo, saya cari Amsal pasal yang ke-23. Sudah dapat? Amsal itu sesudahnya kitab Mazmur. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-12 dan 18. Jika adik-adik sudah menemukan, boleh katakan amin. Ya. Amsal 23 ayat yang ke-12 yang berbunyi firman Tuhan, Pak Guru bacakan ya. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ayat yang ke-18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, kembali ke tema yang Pak Guru angkat, yaitu game atau menaati Tuhan. Game dalam bahasa Indonesianya disebut permainan. Dalam arti yang lebih luas, game adalah kegiatan kita untuk merefreshing atau menyegarkan kembali pikiran kita, badan kita yang mungkin dalam keadaan lelah. Kita mau main apa ya yang bisa buat kita tenang, rileks? Ya, bermain game salah satu caranya. Bermain game untuk membuat kita rileks. Tapi game ini juga adalah bentuk permainan di mana ada yang kalah dan ada yang menang. Dan game juga bisa membuat kita untuk berinteraksi dengan orang secara virtual, secara mobile, secara game ya. Jadi itu pengertian game secara umum. Oke. Masuk ke hal-hal yang lebih dalam tentang game. Game tentu saja sering kita mainkan, bahkan bukan sering ya, selalu kita mainkan setiap hari. Bangun tidur mungkin langsung main game, ada tidak? Baru bangun, "Ma, mana HP-ku? Saya masuk di lobby nih. Saya mau war sama teman-temanku. Saya mau berperang, main PUBG, main Free Fire. Saya mau naik ranked lagi di Mobile Legends dan lain-lain." Atau ada permainan lain yang kita mainkan yang menyita waktu kita, sehingga esensi dari fungsi game sebagai untuk merefreshing atau merilekskan kita sudah tidak ada lagi. Nah, itu adalah kenyataan yang kita hadapi sekarang. Bahkan adik-adikku mungkin di rumah, mungkin ada yang selalu main game. Nah, Pak Guru mau ingatkan kepada adik-adik, ada dua hal ketika kita bermain game. Ada hal positif dan ada hal yang negatif. Oke? Ada dua hal. Yang pertama, Pak Guru akan bahas yang baik-baiknya dulu. Oke? Game itu punya kebaikan yang Pak Guru catat di sini dalam Pak Guru searching di Google. Game itu ada efek positifnya. Yang pertama, dia mengasah kreativitas. Tentu, game itu mengasah kita punya kemampuan otak, kemampuan akal kita, nalar kita untuk berpikir bagaimana ya caranya jika gedung saya diserang, bagaimana saya supaya bisa pertahankan, atau bagaimana saya menyerang begini. Nah, itu salah satu keuntungannya, positifnya game. Yang kedua, kita menjadi tidak gaptek. Orang yang sering bermain game itu sering mengupdate teknologinya. Kalau misal HP kita ternyata tidak mampu untuk bermain game yang ternyata lebih besar kapasitasnya, tentu ya merengek lagi deh sama orang tua. "Ma, kamu ganti HP-ku, sudah HP kentang ini, HP kacang, tidak bisa saya pakai untuk bermain game. Bagaimana nih, kasihan." Menangis akhirnya dibelikan. Nah, itu salah satu sehingga teknologi terus berkembang. HP-nya besok A,
A lagi di atasnya. A11, A12, A13 sampai A100. Jadi itu salah satu keuntungannya, efek dari game. Kita need update. Yang ketiga, kita luas berkomunikasi dengan seksama, tapi secara virtual. Kita bermain game, kita berkomunikasi sama tim kita, sama teman-teman kita. Ayo sini, ayo sini, ayo sini. Sana. Itu salah satu keuntungan game. Nah, sekarang kakak masuk yang mungkin tidak mau didengar ya, yaitu efek negatif dari game. Yang pertama, membuat adik-adik kurang bergerak yang berpengaruh kepada motorik, sehingga perkembangan anak akan menurun. Nah, kakak mau jelaskan di sini bahwa game ini sangat berefek negatif, sangat banyak negatifnya bagi adik-adik jika adik-adik bermain secara lupa waktu. Yang pertama, tentu kita bermain game kan cuma duduk, tidak ada game yang bergerak-gerak ke sana kemari, cuma duduk saja sepanjang hari. Tentu membuat motorik kita, sehingga perkembangan kita ya situ saja. Berkembang mungkin tidak seperti anak yang tidak bermain game atau jarang bermain game, yang banyak kegiatannya, mungkin dia berolahraga, dia bermain bersama teman-temannya di luar, sehingga kita di rumah saja. Nah, yang kedua, yang paling sering, HP atau PC atau laptop atau komputer itu punya radiasi yang berdampak pada mata kita. Kadang sering kita alami adik-adik, mata kita perih, berair, bahkan kita gosok-gosok begini kan, ketika bermain game. Itu salah satu efek dari kita bermain game, karena sering menatap layar, karena mata kita kan tidak bisa terlalu fokus, terlalu lama satu objek. Coba tatap mata Pak Guru lama-lama, pasti berkedip, berair, kan? Nah, itu salah satu bentuk dampak negatif dari pemakaian HP. Bahkan kayak Pak Guru, bisa-bisa matanya minus karena sering bermain game. Pak Guru juga dulu sering bekerja di depan laptop, depan komputer, sehingga Pak Guru ya seperti sekarang mata Pak Guru minus karena dampak dari menatap langsung layar HP, komputer, PC, dan lain-lain. Oke? Dampak yang ketiga, konsentrasi menurun sehingga lupa atau gagal fokus. Sehingga kita sering lupa atau gagal fokus. Sering kita alami. Ketika bermain game, kita disuruh, ayo cepat, perbaiki tempat tidurmu. Oke mak, sebentar. Main game, dia kasihkan. Akhirnya dia lupa, dia gagal fokus. Akhirnya pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan terbengkalai. Dampak yang keempat, kurang bersosialisasi dengan lingkungan, atau bahasa mudanya kita kurang menyapa teman-teman kita di luar, yang di sekitar kita, tetangga kita, karena kita lebih senang bermain di kamar kita, lebih senang bermain di ruang tamu, bermain HP, bermain laptop, bermain PC, bermain Free Fire, PUBG, Mobile Legends, Among Us, main apa lagi tuh, Super Sub dan lain-lain, sehingga kita tidak fokus lagi untuk menyapa teman-teman kita. Karena sebenarnya itu kita manusia sosial, kita membutuhkan manusia lain, kita bersosialisasi dengan orang lain. Oke? Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan yang Pak Guru sampaikan tadi, ayat firman Tuhan? Firman Tuhan menekankan bahwa adik-adik punya masa depan yang cerah bersama Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Nah, di sini Tuhan mau katakan bahwa adik-adik punya masa depan. Bagaimana masa depan bisa kita raih? Ya, tidak ada yang gampang, tidak ada yang simpel. Semua harus melalui proses, yaitu belajar. Belajar di sini bukan berarti kita belajar bermain game, belajar bermain HP. Tidak ada yang salah dengan bermain game dan bermain HP. Asal kita tahu bagaimana menempatkan game dan juga HP kita pada tempatnya. Tapi ketika adik-adik masih sekolah, masih belajar secara virtual, mari Pak Guru ajak adik-adik untuk tetap fokus belajar. Belajar, dan belajar. Karena ketika kita mau masa depan kita cerah dan harapan kita bersama Tuhan tidak akan hilang, belajarlah. Pagi sempatkan waktu untuk berdoa. Terus kita membaca firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa, kemudian kita baca buku kita atau teori kita, materi kita, mungkin melalui HP atau melalui komputer. Kita baca, kemudian kita pahami, oh begini maksudnya. Sehingga apa yang kita pelajari itu masuk dalam otak kita bawa ke sekolah atau dalam aplikasi yang sering dipakai belajar, sehingga guru kita lihat, wah ini anak pintar, ini anak cerdas, ini anak luar biasa. Saya kasih dia nilai 100, kasih dia nilai A, dapat 10. Dapat 10, itu tidak belajar namanya. Dapat 100, oke, dapat nilai yang bagus. Nah, itu yang Pak Guru menekankan kepada adik-adik ya. Nah, yang ayat yang ke-12, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, mari adik-adik kita perbanyak pengetahuan kita. Jangan cuma kita, misalnya adik-adik cuma senang, oh saya senang pelajaran bahasa Indonesia karena lebih gampang, tidak ada perhitungannya, lebih simple, lebih santai kita belajar bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya kita suka satu pelajaran, tapi di sekolah kan banyak pelajarannya, ada matematika, ada IPA, IPS, ada bahasa Inggris, apalagi ya, ada kesenian, ada muluk, dan lain-lain. Kita belajar supaya pengetahuan kita bertambah, supaya kita semakin cerdas, sehingga nanti ketika adik-adik sekolah bisa dapat sekolah yang terbaik, bisa kuliah di kampus yang terbaik, sehingga firman Tuhan dalam Amsal tadi tergenapi. Masa depanmu tidak akan pernah hilang karena kita betul-betul berpegang pada firman Tuhan. Kita belajar, kita mau hidup kita semakin hari semakin baik. Oke adik-adik, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu sehingga hidup kita semakin baik, masa depan kita semakin baik. Pak Guru mengingatkan, tidak ada salahnya bermain game, tetapi kita porsikan, kita tempatkan game itu di nomor sekian. Utamakan kita itu untuk bersekutu, kita belajar, kita bersosialisasi sama teman-teman kita bercengkrama, sehingga hidup kita itu ke arah yang lebih baik. Banyak di TV, banyak di berita-berita bahwa ada anak yang tidak dikasih HP sampai memukul orang tuanya, sampai membanting dirinya, sampai melempar sana sini. Itu semua karena dampak daripada game. Dia menjadi anak yang sering marah karena diikuti maunya. Karena dia maunya update terus gamenya. Oh, saya mau update terus gameku. Saya mau beli ini, beli item ini, item itu. Tidak bisa. Dia marah sama siapa? Sama orang tuanya tentunya. Nah, adik-adik, jangan seperti itu ya. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, sehingga hidup adik-adik semakin hari semakin diperbarui, semakin baik. Oke? Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa dan
Tutup mata kita, tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada sore hari ini kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajarlah adik-adikku Tuhan supaya mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam firman. Tidak ada salahnya bermain game, tapi ajar kami untuk menempatkan game sehingga kami tidak diperbudak oleh game. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan belajar kami Tuhan, mengutamakan kami bersosialisasi sama keluarga, sama teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Materikan firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi kami. Kami aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami, berbuah menjadi berkat bagi kami, bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Mari siapkan hosti dan anggur yang ada, dan kita akan masuk dalam sakramen ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diizinkan beribadah, dan saatnya kami akan masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Kudus sucikan kami, layakan kami untuk makan dan minum. Biar tubuh dan darah-Mu menyatu dengan tubuh kami dan membawa kami semakin bertumbuh dengan baik. Ke depan kami menjadi anak-anak yang diberkati, menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukannya. Amin. Salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari angkat hosti dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala sedikit dan kita berdoa. Kami memohon kepada Tuhan, saatnya kami akan makan tubuh-Mu yang akan menyatu dengan tubuh kami. Biar tubuh-Mu ini menjadi bagian tubuh kami, membuat kami bertumbuh dengan baik, membuat kami sehat, dan kami terus ingat akan Tuhan yang telah berkorban bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama. Haleluya. Saatnya angkat anggur lebih tinggi dari kepala dengan tangan kanan dan kita berdoa. Tuhan, darah-Mu akan menyatu dengan darah kami sebagai tanda bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu di kayu salib, dan di dalam tubuh kami mengalir darah-Mu sehingga kami adalah milik pusaka Tuhan. Kami ingat akan Tuhan ketika Tuhan berkorban buat kami 2000 tahun yang lalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap minum darah Tuhan. Baik, puji Tuhan, mari sama-sama lipat tangan dan kita kembali berdoa untuk menutup sakramen perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuh dan darah-Mu telah menyatu dengan tubuh kami, dan kami ingat akan pengorbanan-Mu selalu dalam perjalanan hidup kami selanjutnya. Hidup kami akan bertumbuh dengan baik, menjadi anak yang takut Tuhan, menjadi anak yang menghormati orang tua, disukai dimanapun kami pergi dan berada,
dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan oleh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri perjamuan Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang kembali adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Aku menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Kau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan, Tuhan mendengarkan jamaah aku. Adik-adik, mari semua lipat tangannya, tutup matanya, dan dipagur dan berdoa. Ini pengakuan kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah. Tuhan, kami telah mengakhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya apa yang telah kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati adik-adikku Tuhan dalam masa sekolah mereka, walaupun di rumah, tetap berkati kehidupan mereka, beri mereka kepintaran, kecerdasan daripada Engkau, dengan dengaran kepada orang tua, serta saling mengasihi sesama saudara, bahkan teman-teman yang ada. Terima kasih Tuhan, bahkan kami semua yang terlibat dalam pelayanan, Engkau memberkati kami semua. Tuhan, pada sore hari ini kami akan berpisah, tapi Tuhan tidak berpisah dari kami. Pertemuan kami di ibadah kami minggu depan, sama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan kita telah selesai, dan Pak Guru mengingatkan kepada adik-adik di rumah sekalian untuk tetap menjaga kesehatan kita dengan cara menaati protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetap kita menggunakan masker di rumah seperti ini, dan ketika kita keluar rumah tetap memakai masker, menjaga jarak, sehingga kita memutus mata rantai penyebaran virus corona. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah.